Untuk tempat berkembang biak ras manusia, Ransum non-penangkaran telah membuat 10.000 pembangkit tenaga keluarga yang tak terhitung jumlahnya mempesona. Namun, seseorang dengan otak kecil tahu bahwa ras manusia dapat menempati area itu. Selama ini pasti ada latar belakang yang membuat ras Pik iri. 10.000 pembangkit tenaga keluarga ingin memburu ras manusia, tetapi ada juga orang-orang di ras manusia yang ingin mendapatkan esensi darah tubuh dari 10.000 pembangkit tenaga keluarga untuk diri mereka sendiri dan sekte di belakang mereka. Sangat berbahaya untuk berburu dan membunuh jatah sendirian. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik akan bekerja sama untuk sementara di gerbang kota menuju ras manusia. Teman ini, apakah kamu ingin bekerja sama? Setelah mendapatkan ransum, 70% akan berhasil. Jangan ganggu dia. Datanglah padaku. Selama kamu bekerja keras, bagaimana dengan 4% dari kita? Begitu Qin Yichen melangkah ke jalan ini, banyak pembangkit tenaga listrik memproyeksikan mata mereka. Dan ketika mereka memperhatikan nafas pembangkit tenaga suci di tubuh mereka, suara jalan yang penuh kegembiraan terdengar dari sekeliling. Untuk suara-suara ini, Qin Yichen sama sekali tidak menanggapi. Langkahnya cepat atau lambat berjalan di jalan, langsung menuju gerbang kota. Pada saat ini, wajah tampan di bawah cadar hitam menjadi suram dan berair, dan matanya yang gelap penuh amarah. Dalam benak Qin Yichen, saya tidak sabar untuk merobek pembangkit tenaga listrik ini berkeping-keping. Tapi alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukannya. Masih banyak kota seperti Bloodstained City. Bahkan jika dia membantai 10.000 pembangkit tenaga keluarga di kota ini, itu tidak akan menghilangkan tekanan ras manusia. Hanya perlu waktu singkat untuk memiliki kota berlumuran darah kedua. Tanda seru. Tanda seru. Dan, yang terpenting adalah dalam sejarah selama berabad-abad, tidak pernah ada pembantaian besar-besaran di kota seperti itu, karena tidak ada ras manusia yang cukup berani untuk menerobosnya. Jika Qin Yichen membantai di sini, saya khawatir itu akan menarik perhatian ras yang tak terhitung jumlahnya. Ketika saatnya tiba, tidak hanya itu tidak akan membantu Human Rache untuk meringankan tekanan, bahkan krisis yang akan dihadapinya bahkan lebih besar. HMPH, energi macam apa itu? Mungkinkah kamu masih ingin berburu ransum sendiri? Sekilas, aku tahu ini pertama kalinya aku menjadi pemula di tempat ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Tidak akan lama lagi kamu akan menjadi hantu dari kelompok penegakan hukum ras manusia. Melihat ke samping pria berjubah hitam yang tidak mengatakan sepatah kata pun, banyak pembangkit tenaga listrik melontarkan rasa ironi, dan banyak pembangkit tenaga pemarah bahkan ironis. Dalam hal ini, Qin Yichen, jika dia tidak mendengarnya, masing-masing masih mengurus urusan mereka sendiri berjalan menuju gerbang kota, tetapi nafas keras yang sesekali keluar dari tubuhnya tertutup bagi mereka yang menertawakannya. Mulut. Dari aura itu, banyak pembangkit tenaga listrik merasakan hawa dingin yang dalam, dan bahkan mereka tidak tahu bagaimana mereka menyinggung orang ini. Apakah mereka mengejeknya seperti ini? Merasakan aura tersebut, beberapa tim di pinggir gerbang kota berada di depan mereka. Teman ini, apakah kamu tertarik untuk mendapatkan tiket besar bersama kami? Saat Qin Yichen hendak melangkah keluar dari gerbang kota, sebuah suara terdengar di telinganya. Ketika mendengar suara ini, langkah pertama Qin Yichen berhenti, dan pandangannya melihat ke bawah ke sumber suara itu. Di sisi kirinya, seorang pria dengan pakaian kuat, yang terlihat seperti berusia 30-an, bersandar di tembok kota, menatap Qin Yichen dengan minat di matanya. Jelas, dialah yang sebelumnya berbicara. Perantara suci. Di seberang kerudung hitam, Qin Yichen juga bisa merasakan nafas pria parubaya ini, yang merupakan alasan utama dia berhenti. Tim di tempat-tempat seperti Bloodstained City biasanya dihormati sebagai puncak atau pusat kekuatan junior tingkat junior. Pembangkit tenaga tingkat junior tingkat suci seperti itu umumnya memiliki tim mereka sendiri, dan jarang datang ke tempat seperti itu untuk membentuk orang. Di sekitarnya juga banyak pembangkit tenaga listrik yang merasakan nafas pria parubaya itu. Segera, mata masing-masing dan setiap pembangkit tenaga listrik memiliki kilatan ekspresi yang kuat. Jika Anda dapat bekerja sama dengan pembangkit tenaga perantara suci untuk berburu ras manusia, itu pasti akan lebih baik daripada rekan satu tim sementara mereka. Bahkan jika mereka memburu jatah suci, mereka juga bisa mendapatkan banyak kekayaan. Berpakaian seperti Tuhan, bermain iblis, jika dia tidak pergi, biarkan aku melakukannya. Dan saat Qin Yichen melihat pusat kekuatan perantara yang suci itu, seorang pria kekar telah melangkah keluar, berkata dengan keras. Ini Lidian dari 9 Lis. Nya, aku mendengar bahwa dia telah menembus ke tingkat suci, tidak menyangka ini benar. Ketika saya berada di puncak tertinggi, saya menerima serangan dari pusat tenaga suci ras manusia. Dia menerobos ke tingkat suci.
Bukankah kekuatannya menakutkan? Tidak heran aku tidak melihatnya selama lebih dari setengah tahun. Ternyata menjadi terobosan. Ketika saya melihat pria kekar ini, terdengar suara keras dari seluruh jalan. Jelas, mereka sangat akrab dengan pria ini. Mata Qin Yichen sedikit menyipit ketika dia mendengar suara jalan di sekitarnya. Lidian. Ketika saya melihat pria kekar-kekar ini, ada senyuman di wajah pria parubaya yang bersandar di tembok kota. Jelas, jika Lidian ingin bergabung, dia cukup puas. Oke, kamu ikuti aku. Pria parubaya itu mengangguk, dan setelah berbicara, dia siap untuk pergi. Tunggu, pada saat ini, Qin Yichen, yang belum berbicara, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, apakah kamu ingin bergabung juga? Mendengarkan suara ini, pria parubaya itu juga tertawa. HMPH, aku ingin melakukan sesuatu yang baik. Namun, menunggu Qin Yichen mengangguk, Lidian tiba-tiba bersenandung. Rupanya, sikap arogan Qin Yichen membuatnya sedikit tidak bahagia. Oh, maksudmu untuk membuktikan aku? Di bawah kerudung hitam, senyum kejam muncul dari sudut mulut Qin Yichen. Tentu saja, tapi tidak semua orang memenuhi syarat untuk membentuk tim denganku Lidian. Mata Lidian membeku sesaat, dan dia tenggelam. Untuk sesaat, bau medis di gerbang kota tiba-tiba menjadi kental, dan dalam adegan ini, pria parubaya itu tidak bermaksud berhenti sama sekali. Mungkin, dia juga ingin melihat kekuatan Qin Yichen. Kalau begitu kamu mencobanya, di mata suram Lidian, suara samar keluar dari balik jubah hitam, yang bahkan membuat wajah Dedian muram. Itu sombong, bukankah dia mengenal keluarga 9 Li? Lidian terlahir dengan kekuatan suci. Tubuh keluarga Li bahkan lebih sulit untuk bertemu dengan saingannya di kelas yang sama. Orang ini meminta kesenangan, seorang pemula yang datang ke sini untuk pertama kalinya. Saya tidak tahu reputasi Lidian normal. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik di sekitarnya tampak aneh, dan mereka semakin menjauh, dan jalur tawa lucu terdengar pelan.